Halo sahabat petani di seluruh Indonesia. Apa kabar tanaman padi kita hari ini? Semoga subur dan sehat selalu. Ya, ketemu lagi dengan saya di kanal kesayangan kita, tempat kita belajar bareng demi panen yang melimpah. Hari ini kita akan membahas musuh bebuyutan yang sering bikin pusing kepala, yaitu gulma atau rumput liar di sawah. Masalahnya kelihatannya sepele. Ya, cuma rumput liar, tapi jangan salah. Dampaknya bisa serius banget. Bayangkan saja, setiap nutrisi, setiap pupuk yang kita berikan dengan susah payah untuk padi kita, malah ikut dimakan sama si gulma ini. Mereka itu ibarat tamu tak diundang yang ikut makan di pesta kita. Akibatnya, padi kita jadi kurus, pertumbuhannya terhambat, dan yang paling menyedihkan, hasil panen kita bisa turun drastis. Rugi kan? Banyak dari kita mungkin baru sibuk mencabuti gulma atau menyemprot herbisida saat rumputnya sudah tinggi-tinggi. Betul, itu bisa membantu, tapi sebenarnya kita sudah terlambat. Ibaratnya, kita baru memadamkan api saat sudah membesar. Tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan jadi lebih banyak. Padahal, ada cara yang jauh lebih cerdas dan efisien, yaitu mencegah sebelum terjadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan? Prinsip ini juga berlaku di sawah kita. Nah, disinilah kuncinya pengendalian gulma sejak awal. Caranya adalah dengan menggunakan herbisida pratumbuh. Apa itu herbisida pratumbuh? Sederhananya, ini adalah penjaga gawang untuk sawah kita. Herbisida ini kita aplikasikan di awal masa tanam, bahkan sebelum benih gulma sempat berkecambah dan muncul ke permukaan tanah. Jadi, biji-biji gulma yang sudah ada di tanah itu dibuat mandul supaya tidak bisa tumbuh canggih. Kan? Salah satu bahan aktif herbisida pratumbuh yang sudah terbukti sangat efektif untuk tanaman padi adalah Prettilect. Kenapa Prettilechlor? Karena bahan aktif ini bekerja dengan cara membentuk lapisan tipis di permukaan tanah. Ketika biji gulma mau tumbuh menembus lapisan ini, pertumbuhannya langsung terhambat dan akhirnya mati. Padi kita pun bisa tumbuh dengan leluasa tanpa ada saingan yang mengganggu. Semua nutrisi dari pupuk, air, dan sinar matahari bisa diserap sepenuhnya oleh tanaman padi kita. Coba bayangkan perbedaannya. Di sawah yang tidak pakai herbisida protumba, beberapa minggu setelah tanam, kita sudah harus berjibaku dengan rumput teki, jajagoan, dan kawan-kawannya. Tapi di sawah yang sudah dilindungi Prettilechlor sejak awal, lahannya akan terlihat jauh lebih bersih. Kita jadi lebih hemat tenaga untuk menyiangi gulma, hemat waktu, dan tentunya hemat biaya operasional. Waktu dan tenaga yang tadinya habis untuk mencabuti rumput, sekarang bisa kita gunakan untuk kegiatan produktif lainnya. Sekarang, bagaimana cara penggunaan yang benar? Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Pertama, waktu aplikasi yang paling tepat adalah sekitar 0-4 hari setelah tanam pindah atau setelah benih padi disebar. Untuk sistem tabela, kondisi tanah saat itu harus mekok-mekok atau lembab, jangan sampai kering kerontang. Kenapa? Karena air akan membantu herbisida ini menyebar dan membentuk lapisan pelindung yang merata di permukaan tanah. Kedua, dan ini yang paling krusial, selalu gunakan produk yang terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian. Jangan tergiur dengan produk murah yang tidak jelas asal-usulnya. Produk resmi sudah teruji keamanannya untuk tanaman padi dan efektivitasnya dalam mengendalikan gulma. Ketiga, patuhi dosis anjuran yang tertera di label kemasan. Jangan berpikir kalau dosisnya ditambah, hasilnya akan lebih bagus. Justru sebaliknya, dosis yang berlebihan bisa berisiko meracuni tanaman padi kita sendiri. Sebaliknya, kalau dosisnya kurang, gulmanya tidak akan terkendali dengan baik. Jadi,
takar dengan pas sesuai petunjuk. Gunakan alat semprot yang bersih dan terkalibrasi dengan baik agar penyebarannya merata ke seluruh petak sawah. Dengan menerapkan strategi ini, yaitu mencegah gulma tumbuh sejak awal dengan herbisida pratumba berbahan aktif pretileklor, kita selangkah lebih maju dalam mengamankan potensi hasil panen. Padi bisa tumbuh maksimal, anakan lebih banyak, bulir padi lebih berisi, dan pada akhirnya, timbangan panen kita pun akan membuat kita tersenyum lebar. Jadi, jangan lagi tunggu gulma meninggi, baru bertindak. Jadilah petani cerdas yang mencegah masalah sebelum datang. Lindungi investasi, waktu, tenaga, dan modal kita di sawah dengan pengendalian gulma yang tepat sejak dini. Semoga informasi ini bermanfaat ya sahabat petani semua. Mari kita sama-sama wujudkan panen yang berlimpah dan kesejahteraan yang meningkat. Jangan lupa untuk mencoba tips ini di musim tanam berikutnya dan lihat sendiri perbedaannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau mungkin mau berbagi pengalaman, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, saya senang sekali kalau kita bisa berdiskusi. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini ke Timonman petani lainnya. Dan yang paling penting, subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia. Maju terus pertanian kita.